Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk penulis buku yang kita pelajari ini, yaitu Kiai Soleh Darat. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kemarin saya berbicara terakhir itu tentang bagaimana yang kita kita lakukan atau kita peroleh itu bukan semata-mata karena usaha kita, tetapi ada banyak hal yang terlibat di dalam keadaan yang kita alami, yang dalam bahasa agama itu disebut dengan kehendak Allah atau perbuatan Allah, tetapi diperoleh manusia. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan nuli mertela akan subhanahu wa ta'ala ing hal Yahudi lan Nasrani faqala ta'ala. Ya, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan keadaan orang Yahudi dan orang Nasrani dalam ayat berikut ini. Faqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin bala man aslama wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lan padha ngucap Yahudi Madinah lan Nasrani Najran nalikane padha munazarah, padha para padu ing ngarsane Kanjeng Nabi, nuli ngucap Yahudi ora manjing swarga angin wong kang netepi agama Yahudi, lan ngucap wong Nasara ora manjing swarga angin wong kang netepi agama Nasrani. Mongko dadi ana wong Yahudi kufur kelawan Injil lan kufur Isa alaihi salam, lan ana wong Nasrani iku kufur kelawan Taurat lan kufur kelawan Musa alaihi salam. Orang Yahudi di Medina dan orang Nasrani dari Najran ketika berebut benar, ya mungkin begitu, ketika bertikai di hadapan Nabi Muhammad SAW, itu Yahudinya berkata bahwa yang akan masuk surga hanyalah orang yang beragama Yahudi, sementara orang Nasara mengatakan bahwa yang akan masuk surga hanyalah orang yang beragama Nasrani. Jadi orang Yahudi itu kufur kepada Injil dan Nabi Isa alaihissalam, sementara orang Nasrani kufur kepada kitab Taurat dan Nabi Musa alaihissalam. Utawi pengucapi mangkono kabeh iku kelawan dhewe, kelawan karepe dhewe lan nafsune lan syahwate dhewe, anggeran kitabe ora. Jadi perkataan mereka itu yang sedemikian itu hanya karena kemauan mereka sendiri dan karena nafsu dan syahwatnya sendiri.
tidak sama sekali berdasar kepada kitab mereka. Mongko nuli ngendika subhanahu wa ta'ala dawuhna sira Muhammad marang iku kabeh, ngalapo sira kabeh kelawan dalilira ing atase pengucapira kang tinutur, lamun sira bener dakwanira kaya mengkono, balik iya mlebu swarga liyane Yahudi lan Nasrani. Maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka itu semua agar mereka mengambil dalil ya, agar mereka mempergunakan dalil ya, dalil atas klaim atau atas pendakwaan mereka itu, kalau mereka memang betul-betul di dalam pendakwaan mereka yang seperti itu. Tetapi sesungguhnya yang masuk surga itu bukan hanya orang Yahudi dan orang Nasrani ya. Orang mlebu swarga Yahudi lan Nasrani bloko mongko sapa wong ikhlas ing dalem ngamali muhung Allah lan ikhlas ing dalem agamane muhung Allah, sartane pasrah ing dalem jasmaniyah lan rohaniyah marang perintah Allah Subhanahu wa taala, lan ing hale sertane tauhid iku netepi iku tetep kaduwe wong iku ganjaran amale den simpen mungguh ing Allah, lan ora kinaweden ing atase wong iku kabeh, lan ora nemu susah ing atase wong iku kabeh besok ing dalem akhirat ya. Jadi yang masuk surga bukan hanya orang Nasrani, Yahudi dan Nasrani semata, tetapi siapa saja yang ikhlas di dalam amal mereka semata-mata untuk Allah dan ikhlas di dalam agama mereka juga hanya kepada Allah, serta pasrah di dalam jasmaniyah dan rohaniyah mereka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, serta mereka mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya dengan yang lain, maka orang seperti itu akan mendapatkan pahala perbuatannya ya, disimpan oleh Allah. Jadi pahalanya itu tidak akan hilang. Dan orang itu tidak akan merasa takut, tidak pula susah besok di hari kiamat ya. Jadi bukan hanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Makna al-isyari setuhune kelakuane wong kang mungkir lan wong kang maghrur jahilun iku padha nyono kelawan slamete awake, lan ora ana wong kang slamet lan oleh derajat luhur mungguhing Allah namung aku kabeh padha sasar ora bener kabeh padha fasik dolim ya. Jadi orang yang mungkir terhadap orang yang mungkir ya, yang menolak kebenaran yang mereka temui itu, dan orang yang tertipu dengan diri sendiri serta bodoh itu menyangka bahwa hanya dirinya saja yang selamat. Tidak ada orang yang selamat mendapatkan derajat yang luhur bagi Allah kecuali aku sendiri ya. Yang lainnya itu sesat dan mereka fasik atau zolim ya. Jadi banyak orang yang tidak bisa melihat kebenaran pada pada orang lain gitu ya, karena kebodohan atau karena mereka tertipu dengan diri sendiri. Yang demikian itu mangkono iku kabeh kelawan pangangen-angene dhewe, ora kok kelawan keterangan saking Allah. Dumeh dheweke wis ngalim, wis ahli ibadah, wis wong liyane bodoh fasik. Yang demikian itu hanya berdasarkan angan-angan mereka sendiri, pikiran mereka sendiri, bukan karena keterangan dari Allah. Karena mereka sudah merasa alim, sudah merasa ahli ibadah, sementara orang lain itu dianggapnya bodoh
dan banyak dosa. Mongko dadi duwe penyono mangkono, mongko lamun bener dakwa mangkono, mongko endilah dalilmu, apa amalmu, apa ngelmumu. Ya, maka karena sangkaan itu lalu mereka mengira bahwa orang lain salah, dirinya benar. Kalau memang benar begitu, coba tunjukkan mana dalilmu, apa amalmu, apa ilmumu, dan seterusnya. Apa to orang ngalap ibarat siro marang ceritane iblis lan Bal'am lan Qarun? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran dari cerita iblis, Bal'am, dan Qarun? Ya, mereka ini orang-orang yang merasa iblis itu merasa paling tinggi derajatnya, paling punya ma'rifat paling dekat dengan Allah. Bal'am itu orang yang sudah lama, selama hidupnya itu selama 40 tahun katanya itu beribadah terus, tapi pada akhir hidupnya tergoda untuk melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Lalu Qarun yang kaya raya dan merasa bahwa kekayaannya itu karena hasil usahanya. Balik penemu kang bener kang hak iku arep masrahaken awake marang Allah sartane tauhid lan ikhlas liwat jillahi bloko. Ora kok tamak ing dalem swarga lan ora kok wedi ing dalem neraka ora. Qala ta'ala wa likulli wijhatun huwa muwalliha. Angendika Nabi Ibrahim Khalilullah, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Pendapat yang seperti itu tidak benar. Tetapi yang benar adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid, ya, mentauhidkannya dan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan surga atau takut neraka. Allah berfirman, bagi setiap orang itu ada kiblatnya sendiri atau pendapat yang didukungnya, yang dipertahankannya. Lalu Nabi Ibrahim juga berkata, saya berjalan menuju kepada Allah dan pasti Allah akan memberikan petunjuk. Jadi tidak merasa dirinya sudah benar. Nabi Ibrahim pun mengatakan tidak merasa dirinya sudah benar. Ini dzahibun ila rabbi sayahdin. Saya ini pergi ke arah Allah atau berjalan ke arah Allah, dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Lanjutannya wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu tidak punya apa-apa, sementara orang Nasrani juga mengatakan orang Yahudi tidak punya apa-apa atau tidak benar sama sekali, padahal mereka sama-sama membaca kitab. Demikianlah perkataan orang-orang yang seperti mereka itu, perkataannya sama seperti mereka. Nanti di hari kiamat Allah akan memberikan keputusan mengenai apa yang mereka perselisihkan. Terjemah yang dibuat oleh Kiai Soleh Darat, lan ngucap Yahudi Madinah ora ana agama Nasrani iku kewilang agama ora, lan ngucap Nasara Najran ora ana agama Yahudi iku kok dadi den wilang agama ora. Ya, orang Yahudi Madinah mengatakan bahwa agama Nasrani itu tidak terhitung agama, tidak dianggap agama. Sementara orang Nasrani dari Najran mengatakan agama Yahudi itu sama sekali tidak direken sebagai agama. Maka dadi kufur wong Yahudi kelawan Nabi Isa, lan dadi kufur wong Nasrani kelawan Nabi Musa.
Mongko dadi kufur karo-karo ing hale karo-karo Yahudi lan Nasrani iku wis padha bisa maca kitabe dhewe-dhewe. Yahudi wis maca Taurat, ing jerone Taurat kapurih iman kelawan Isa. Lan Nasrani wis maca kitab Injil, ing jerone Injil ana perintah kapurih iman kelawan Nabi Musa. Ya. Jadi orang Yahudi lalu kafir terhadap Nabi Isa. Sementara orang Nasrani kafir kepada Nabi Musa. Jadi dua-duanya kufur. Ya. Padahal kedua kelompok itu, orang Yahudi dan Nasrani itu, sudah bisa membaca di dalam kitab masing-masing. Orang Yahudi dapat membaca dalam kitab Taurat, dan di situ ada perintah untuk beriman kepada Nabi Isa. Sementara orang Nasrani sudah membaca kitab Injil, dan di dalamnya ada perintah untuk beriman kepada Nabi Musa. Sarehne mengkono kelakuane ahlul kitab mongko nuli milu-milu ngucap musyrik Makkah kaya pangucape ahlul kitab ngucap musyrik kabeh utawi saben-saben wong kang duweni agama lan duweni kitab iku ora ana gawene lan ora ana paedahe. Nah, orang-orang ahli kitab begitu itu menyebabkan atau menarik orang-orang musyrik Mekah untuk mengucapkan hal yang seperti itu. Ya, mereka mengatakan bahwa orang yang punya agama atau mempunyai kitab itu tidak ada gunanya, tidak ada kerjaannya, karena tidak ada manfaatnya. Tandane kok podo tukaran, podo kancane ahlul kitab. Ya. Indikatornya adalah bahwa mereka bersengketa sesama ahlul kitab. Jadi lalu apa manfaatnya kalau mereka sesama ahlul kitab aja bertikai? Mongko utai Allah iku zat kang bakal ngukumi ing ahlul kitab kabeh besok ing dalam dina kiamat, ing dalam barang kang padha sulaya ahlul kitab kabeh saking perkarane agamane. Mongko manjingaken Allah ing wong kang hak den panjingaken swarga lan wong kang batil manjing neraka. Ya, nanti Allah lah yang akan memutuskan atas ahlul kitab semua itu nanti di akhirat mengenai apa yang mereka perselisihkan, ya, mengenai agama mereka. Maka Allah nanti akan memasukkan orang yang benar ke dalam surga, sementara orang yang salah akan masuk neraka. Makna al-isyari setuhune akeh-akeh tumibo hasud lan tabaghut lan hukut iku ana ing dalem antarane bodho-bodhone ulama kang golib pengajen oleh ngaji lan oleh muruk amung arah ginawe kesugian lan amrih jah bainal juhal lan amrih riyasah lan amrih jama'ul mal kelawan gampang. Mongko tatkalane munazarah marang kancane mongko ngucap marang kancane ora ana pahamira lan ora ana panemunira iku kok hak ora, lan ngucap wanehe balik sira iku ora hak. Ya. Kebanyakan jatuhnya atau terjadinya iri, dengki dan saling membenci, ya hukut itu iri, benci juga tidak suka kalau orang lain itu benar, ya. Itu antara ulama-ulama yang bodoh, ya di dalam pengajiannya, ya. Jadi mereka itu ngajinya itu hanya dipakai untuk memperoleh tujuan-tujuan duniawiyah, ya, memperoleh tujuan-tujuan duniawiyah seperti mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan di antara orang-orang yang bodoh supaya lebih tinggi gitu, dan untuk menjadi pemimpin atau untuk mengumpulkan harta.
dengan cara yang mudah. Maka ketika mereka berdebat di antara sesama ahli agama, yang satu mengatakan pahammu dan pendapatmu itu tidak benar, sementara yang lain juga mengatakan demikian, pendapatmu lah yang tidak benar. Mongko saben-saben suwiji iku mbodhoaken ing kancane kaya mengkono lah ghalibe iki zaman. Sarehne kaya mengkono mongko nuli tiru-tiru milu ngucap wong kang ora ahli ilmu lan ora ahli agama lan ora ahli Quran saking wong zanatikatu zaman lan falasifa lan kafaroh ngucap marang wong Islam ora ana sira kabeh agamamu iku kok hak ora, tandane ulamamu kok wis kerahan padha kancane. Nah, jadi masing-masing menganggap bodoh ya lawan bicaranya. Demikianlah pada umumnya ulama yang masih masih kelas bawah lah mungkin begitu, apakah karena ilmunya atau karena sikapnya. Karena demikian maka orang lain pun meniru-niru juga. Orang yang tidak ahli ilmu, tidak ahli agama juga meniru. Tidak bisa baca Quran dan seterusnya meniru seperti itu. Demikian pula orang-orang yang zindik. Zindik itu ya orang yang berusaha untuk merusak jamaah umat Islam ini dari dalam. Dan para filosof serta orang-orang kafir, mereka mengatakan kepada orang Islam bahwa agamamu itu sama sekali tidak benar. Tandanya adalah ulamamu saling menyalahkan, ya. Kerah itu apa? Bermusuhan satu sama lain atau berebut benar sesama ulama. Jadi karena ulamanya itu begitu, lalu orang menilai bahwa itulah ya, itu disebabkan oleh agamanya. Jadi agamanya lah yang membuat mereka begitu. Fallahu yaqumu baina ahli sunnati wal jamaati wa baina ahli dhalal wal bid'ah yaumal qiyamah. Mongko nyono barang kang hak lan barang kang mongko nyoto barang kang hak lan barang kang batil. Allah nanti akan menghukumi antara ahlus sunnah wal jamaah dan ahlul dhalal wal bid'ah, orang-orang yang sesat dan bid'ah pada hari kiamat nanti. Sehingga nanti nyata hal yang yang benar dan hal yang batal, yang tidak benar. Jadi cerita mengenai orang Nasrani dan orang Yahudi yang berebut benar itu oleh Syekh Soleh Darat itu dipakai untuk melihat orang Islam sendiri. Ya, kalau dulu itu antara Yahudi dan Nasrani saling berebut benar, saling menyalahkan yang satu terhadap yang lain. Nah, sekarang yang terjadi adalah sesama orang Islam, sesama ulamanya orang Islam. Ya, ulama yang tadi saya katakan ya, yang belum sampai kepada tahap ulama yang benar sebetulnya itu. Mungkin ilmunya sudah banyak, tapi sikapnya belum sampai kepada sikap yang semestinya dari ulama. Ulama kalau ulama sudah sampai kepada tingkat itu, mestinya tidak melihat orang lain, ulama yang lain itu sebagai saingan, tetapi sebagai sebagai pendukung, sebagai penguat, sebagai kawan yang akan mengisi kekurangan dirinya atau akan menjalankan hal yang sama di tempat lain, ya. Karena tidak mungkin seorang ulama akan menyebarkan agama ke seluruh orang, seluruh umat. Pasti ada orang lain. Jadi mestinya saling membantu, saling menghormati, saling mengingatkan kalau ada yang salah, bukan menyalah-nyalahkan. Ya, kadang-kadang justru malah yang diperhatikan yang salah itu. Ya. Kalau yang namanya manusia tidak ada yang
luput dari kesalahan. Ya, siapapun, mungkin bagus tingkah lakunya, tapi mungkin ketika baca Al-Quran misalnya kurang fasih, atau orang yang fasih ya tetapi ada sikap-sikapnya yang tidak menyenangkan orang lain dan seterusnya. Nah, itu kalau bisa diingatkan, tapi tidak usah dengan menyalah-nyalahkan apalagi merendahkan. Ya. Ini gambaran yang diperoleh dari pertikaian antara orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi seperti kemarin saya sampaikan, ada hadis Nabi yang mengatakan latattabi'una sunataman qablakum hatta law dakhalu juhrad dobbi la dakhaltumuha. Kalian ini pasti akan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan orang-orang dahulu. Kalau mereka masuk liang biawak, atau sekarang di di cerita hewan-hewan itu di YouTube itu disebutnya kadal monitor ya. Kalau mereka masuk ke liang kadal monitor, kamu akan masuk juga. Ya, artinya perilaku-perilaku yang tidak baik dari orang terdahulu itu tidak hanya terjadi pada orang terdahulu, tapi juga bisa terjadi dan sudah dalam kenyataannya sudah banyak terjadi di kalangan kita sendiri, sehingga yang terjadi bukan saling mendukung tetapi saling benci, saling hasad, saling iri dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa mengurangi hal-hal semacam itu dan menganggap sesama ulama, sesama kawan, sesama muslim itu sebagai kawan yang berjalan seiring tetapi juga tanpa meninggalkan nasihat atau peringatan kalau ada yang berlaku tidak semestinya. Sampai di sini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.